Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025. Saya Alberta Wenedura, mahasiswi PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Nusa Cendana dengan program studi bimbingan konseling dengan NIM 2501195751. Hari ini saya akan melaksanakan konseling individual dengan durasi waktu 30 menit. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Permisi Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, adik. Mari silakan duduk. Terima kasih Ibu. Duduknya sudah aman? Aman. Ibu mau tahu dulu, apa yang membuat Adik datang bertemu dengan Ibu hari ini? Jadi saya mau curhat Ibu, kalau misalkan akhir-akhir ini banyak sekali guru-guru yang masuk ke kelas kami, terus mereka mengeluh tentang perilaku saya. Katanya saya punya nilai-nilai sekarang tuh semakin menurun, terus katanya saya juga sering terlambat ke sekolah, jarang kerja tugas, terus katanya saya sering menghayal atau kurang fokus dalam pembelajaran. Oh, seperti itu. Ya Ibu. Terima kasih Adik sudah datang bertemu Ibu. Tadi sebelum Adik kesini, Adik ada pergi ke tempat lain atau memang dari kelas tadi? Dari kelas. Dari kelas ya. Ada les atau tidak tadi? Tadi ada les biologi. Dengan Ibu Lili? Iya Ibu. Ada tugas kan dari Ibu Lili tadi? Tidak ada Ibu. Tidak ada ya? Baik, sudah. Sebelum kita lanjut, Ibu isi buku tamu dulu ya. Coba lihat kalender di situ tanggal berapa ya hari ini? Hari ini tanggal 11 Oktober Ibu, hari Sabtu. Sabtu ya, 11 Oktober. Oke, lesnya. Oke, Ibu sudah isi buku tamu ya. Supaya nanti kita bisa tahu bahwa Adik pernah datang dan bertemu dengan Ibu ya. Iya Ibu. Sebelum kita memulainya, sebelum kita kita doa terlebih dahulu ya. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sudah. Kita sudah doa, kita sudah lebih tenang ya. Iya Ibu. Sudah lebih tenang. Di sini sebelum mulai konseling, Ibu perlu menjelaskan tujuan dari konseling kita ya. Tujuan dari konseling kita hari ini yaitu kita sama-sama mencari solusi ya. Di sini Adik menyampaikan Adik punya persoalan ke Ibu. Tapi di sini bukan Ibu yang menentukan solusinya, bukan Ibu, tapi kita berdua ya. Kita berdua akan cari jalan keluar yang bagaimana, terus kita berdua dan Adik sendiri yang akan memutuskan ya. Solusi seperti apa yang akan Adik ambil ya, untuk memecahkan persoalan yang Adik alami ya. Terus Ibu juga perlu jelaskan kepada Adik ya, bahwa dalam bimbingan konseling itu ada 3 asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu artinya bahwa informasi atau cerita-cerita dari Adik tidak akan disampaikan kepada orang lain. Itu artinya bahwa cerita yang akan Adik sampaikan dan informasi yang Ibu terima hanya Ibu dan Adik saja yang tahu ya, tanpa ada orang lain yang tahu. Oke? Terus yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Kesukarelaan di sini artinya bahwa Adik sukarela, artinya bercerita itu tanpa ada paksaan dari Ibu ya. Adik sendiri dengan kemauan, dengan kesukarelaan untuk bercerita apa saja persoalan yang terjadi dalam diri Adik ya. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Itu artinya bahwa dalam cerita sebentar, terus dalam informasi-informasi yang akan Adik sampaikan itu harus lebih terbuka. Adik boleh cerita apa saja ya, yang membuat Adik itu merasa mengganggu aktivitas Adik ya, yang bisa mempengaruhi. Tadi Adik bilang Adik dengar pengeluhan dari guru-guru ya.
Jadi cerita saja apa yang menjadi persoalan dalam diri adiknya dengan tanpa ada paksaan dan lain sebagainya. Oke? Iya Ibu. Bagaimana? Sudah siapkah kita mulai dengan konseling kita? Sudah Ibu. Oke, coba kita lebih tenang ya, adik lebih tenang lagi untuk bercerita. Mungkin ini adik merasa takut atau bertemu dengan ibu atau tidak percaya. Coba adik tarik nafas, coba hembuskan. Oke, sudah agak baik? Sudah Ibu. Sudah. Tadi adik mengatakan ya bahwa adik itu dapat keluhan dari guru-guru ya. Iya Bahwa Ibu. ini adik ini sekarang sudah berubah. Tidak seperti dulu lagi. Dulu biasanya aktif, kerja tugas, datang tepat waktu, terus sekarang ini sudah berubah ya. Iya Ibu. Ibu juga sempat mendengar, ya, dan juga ibu melihat. Selama ini kan ibu memperhatikan ya. Kadang kamu lihat tuh kalau istirahat ibu kan biasanya jalan ke teras kampung teras, ibu lihat, adik ini macam kayak berubah, macam kayak duduk terus dalam kelas, tidak pernah keluar. Terus itu ketika teman-teman lain boleh pergi ke kantin, tapi adik ini memilih untuk di dalam kelas saja. Terus ini ibu juga ada catat ya beberapa pemberitahuan dari informasi yang didapat dari guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran itu ada 3 guru ya, sampaikan hal yang sama juga. Ini ada dari kimia, ada fisika, terus ada dengan ini seni musik ya. Seni musik itu bilang adik ini sudah 3 kali belum kumpul tugas, benar kan? Iya Ibu. Sudah. Jadi memang benar ya informasi dan apa yang ibu lihat itu memang benar ya, sesuai dengan apa yang adik alami. Oke. Jadi sekarang ibu minta kesediaan, minta keterbukaan dari adik. Kira-kira apa yang membuat adik itu sampai berubah sekali seperti ini? Bisakah adik cerita kepada ibu? Bisa Ibu. Coba cerita. Jadi sebenarnya sekarang ini kan sudah SMA. Saya juga dari kampung, orang tua saya tinggal di kampung, dan sekarang saya itu dititipkan di keluarga. Dan di sana saya kayak merasa kalau misalkan pekerjaannya itu tuh kayak banyak sekali, jadi itu yang bikin saya tambah beban. Ditambah lagi kan kita di sini sering pulang sampai sore tuh Ibu. Saya juga sering jalan kaki, makanya sampai di sana saya kayak kecapean dan tidak ada waktu untuk istirahat. Saya langsung lanjutkan pekerjaan di rumah itu karena sampai malam Ibu. Makanya itu yang bikin saya kayak kurang fokus, bahkan sering kecapean, bahkan untuk kerja tugas tidak ada lagi waktu Ibu. Lebih Iya. banyak pekerjaan rumah ya yang adik habiskan ya. Iya. Terus ibu mau tanya dulu, kira-kira yang tinggal di rumah tuh wali itu punya anak atau tidak? Punya Ibu. Ada yang seumuran dengan adik atau tidak ada? Kalau untuk seumuran tidak, hanya 1 tahun di bawah itu ada. Terus apakah wali itu ada pembagian tidak? Pembagian tugas? Misalnya adik masak nasi, yang satunya cuci piring, yang satunya sapu halaman. Apakah ada pembagian tugas dari wali? Ada Ibu, ada pembagiannya, tapi semuanya ujung-ujungnya karena lagi di saya yang kerjakan semuanya. Karena kalau mereka kerja juga kayak setengah hati Ibu, tidak sampai beres, bahkan tidak kerja sama sekali tugasnya. Nanti ujung-ujungnya di saya lagi. Banyak tugas-tugas itu artinya bahwa hampir semua tugas rumah itu dibebankan kepada adik ya? Iya Ibu. Oke, ini sekarang ya. Terus kalau boleh ibu tahu sejak kapan kejadian itu terjadi adik? Kalau untuk kelas 10 sih saya rasa tidak terlalu, tapi semenjak kelas 11 ini kayak saya rasa kayak semakin menjadi pekerjaan kayak tambah banyak. Makanya itu yang bikin saya kelelahan. Ini jadi baru-baru ini ya di semester 1 ini kelas 11 ini ya. Iya Ibu. Memang ya, bahwa memang perubahan memang. Kalau kelas 10 kemarin mereka guru-guru lihat engkau aman-aman saja, tapi di kelas 11 ini memang ibu menyadari bahwa perubahan itu memang terjadi dalam diri adik ya. Nah terus ibu mau tanya, dalam keseharian tuh bagaimana wali yang melakukan engkau dari bangun pagi sampai dengan istirahat malam itu bagaimana? Kegiatan-kegiatannya itu seperti apa? Kalau untuk kegiatannya itu biasanya paling
ya memang untuk pekerjaan-pekerjaan Ya. kalau bangun tidur saya kayak kasih panas nasi, sayur, terus cuci piring, bersih-bersih rumah. Dan kadang-kadang kan saya juga bangun agak terlambat karena malamnya itu sering meeting untuk kerja tugas itu dulu. Jadi bangun terlambat, tetap kerja tugasnya kerja pekerjaan sampai selesai. Habis itu baru ke sekolah. Dan biasanya ke sekolah juga jalan kaki, makanya itu yang bikin saya tambah terlambat ibu. Kalau ibu boleh tahu, adakah tindakan-tindakan yang membuat Anda itu merasa beban terus sampai mempengaruhi adik punya prestasi di sekolah tuh? Adakah tindakan-tindakan atau perkataan-perkataan verbal yang dikeluarkan oleh wali yang membuat aku menjadi down dan membuat aku menjadi cepat stres, cepat merasa beban dengan segala sesuatu? Adakah tidak? Kalau misalkan untuk tindakan sih paling mereka ya suruh ini kerja ini itu yang bukan saat tambah malas banyak ibu. Terus kalau untuk verbalnya biasanya ini saya juga kurang tahu, mungkin saya terlalu berpikir berlebihan atau bagaimana. Tapi kalau misalkan di saat-saat tertentu itu kayak mereka bilang begini, biasanya kalau untuk saat-saat begini anak-anak yang sebelumnya itu orang tuanya sudah datang antar ini antar itu. Terus kalau sekarang nih kayak bagaimana ya bilang kayak gitu, makanya saya rasa kayak tersindir seolah-olah yang maksudnya orang tua belum antar gitu. Kayak itu yang bikin saya tambah beban. Bebannya dan sampai dengan pikiran. Iya, Pikiran juga. pikiran. Pikirannya. Biasanya orang bilang kata-kata itu lebih menyakitkan ya daripada orang punya ini sakit ya. Orang punya sakit hati itu kita tidak bisa lihat ya. Itu makanya orang bilang kita tidak tahu orang punya sakit hati seperti apa ya, orang punya perasaan itu seperti apa. Terus kalau seandainya mereka menyakiti engkau, terus adik merasa sampai beban, terus biasanya tuh adik buat apa? Yang biasanya kalau di rumah tuh kita rasa muak atau rasa lelah sekali tuh menghadapi orang rumah tuh, terus adik buat apa itu? Kalau rasa lelah itu biasanya kayak telepon orang tua, tanya, kadang-kadang juga minta pinjam. Tapi ya respon orang tua juga itu saja yang buat bilang saya harus tetap bertahan, begitu ibu. Apakah ada alasan ketika engkau menghubungi orang tua tuh, apakah orang tua memberi alasan? Engkau kan tadi mengatakan bahwa pernah bicara sampai dengan minta pindah ya keluar dari rumah itu, apakah orang tua tadi bilang mempertahankan ya tetap ini? Apakah ada alasan sampai orang tua menyuruh adik untuk tetap bertahan di rumah itu? Ya ibu, alasannya itu katanya saya nih masih SMA dan masih butuh bimbingan, tidak boleh tinggal sendiri karena kan anak SMA juga sering pergaulan bebas. Terus katanya juga kalau misalkan kita ini ekonominya pas-pasan, kalau tinggal di luar kan nanti beban uangnya lebih banyak lagi, begitu ibu. Terus adakah perbedaan pendapat misalnya di rumah tuh bersama wali itu ada tidak? Engkau suka ini tapi wali tidak suka. Pernahkah adik mengungkapkan perasaan itu kepada wali tentang ketidaksetujuan adik terhadap apa yang dibuat? Sejauh ini tidak pernah ibu, saya agak takut soalnya. Takut apa? Takut mereka buat apa? Saya tidak berpikir sampai sejauh itu, hanya untuk keluarkan kayak kata-kata untuk membela diri atau apa. Saya masih takut saja kayak. Terus adakah satu hal atau satu dua hal yang benar-benar membuat adik itu merasa satu titik atau ada satu kegiatan atau satu perilaku mereka yang membuat adik merasa sudah ada di titik yang paling terendah sampai bisa memutuskan hal-hal buruk terjadi, itu pernah atau tidak? Pernah ibu, kalau misalkan ketika pekerjaan di rumah itu kayak sudah banyak menumpuk dan harus saya yang kerjakan sendiri, tambah lagi tugas sekolah yang banyak, sudah badan capek, lelah begitu, dan kalau dapat lagi sindiran begitu, rasanya kayak mau keluar saja ibu. Memang pernah
pernah mengalami sampai di titik terendah ya. Iya, Kesampaian. Terus ibu ingin bertanya juga ibu, ada tak hal-hal baik, hal baik yang pernah wali buat tuh ada tidak yang hal baik yang wali pernah buat? kalau untuk hal-hal baiknya, mereka biasanya untuk hari Minggu mereka tetap suruh saya harus bangun pagi seperti biasa, kerjakan pekerjaan supaya nanti bisa ke gereja. Terus mereka juga biasanya kalau pekerjaan banyak, mereka bisa kayak ayo semangat kerjanya. Ini nanti kalau misalkan sudah kerja itu beda lagi tuntutannya, dan itu waktunya lebih padat yang dibutuhkan. Jadi kau tuh harus bisa manajemen waktu dengan baik. Dan itu saja sih ibu. Kalau boleh tahu, biasanya tuh di rumah ya, kita tinggalin orang ya, artinya kita bekerja pekerjaan rumah, terus ada ketidak rasa peduli mereka terhadap adik itu, ada tidak rasa peduli? Pernahkah mereka bertanya-tanya tentang kondisi sekolah, tentang adik punya keadaan selama ini bagaimana, tentang sekolah itu seperti apa? Mereka pernah bertanya atau tidak? Kalau untuk bertanya soal itu agak jarang sih ibu. Dan saya juga kan jarang berkomunikasi dengan mereka, yang sebatas itu saja. Kurang komunikasi ya kamu di rumah. Biasanya kalau makan tuh bagaimana? Apakah makan bersama-sama atau adik bagaimana? Mereka pernah seperti apa? Kalau soal makan, fasilitas dan lain itu mereka bilang kayak anggap saja rumah sendiri. Dan kalau makan biasanya juga sering sama-sama. Sama-sama ya? Iya. Terus biasanya kalau di rumah itu kan banyak sekali ya kejadian-kejadian yang kita alami. Terus biasanya ada keinginan kita nih untuk pulang ke kampung, untuk pulang ke rumah. Itu bagaimana kosannya? Engkau ada niat untuk pulang kampung atau berlibur tuh, itu bagaimana respon mereka? Kalau sejauh ini untuk pulang kampung kan saya jarang juga. Terus ya saat-saat kayak liburnya agak lama sekitar 1 minggu begitu, itu baru saya izin pulang kampung, dan responnya ya tidak marah oke saja. Mengizinkannya tidak membatasi ya? Iya ibu. Terus apakah wali pernah memberitahu atau menyampaikan informasi tentang adik punya kegiatan yang di rumah, mungkin adik punya kesalahan-kesalahan yang terjadi yang adik buat di rumah, itu pernah wali menyampaikan kepada orang tua atau bagaimana? Kalau untuk itu sih kayak pernah ya, maksudnya kayak saya yang sering bangun terlambat, nanti mereka kasih tahu di bapak mama ya kalau mereka datang ke ini sini. Artinya komunikasi antara wali dengan orang tua di sana aman? Ibu boleh tahu ini yang kamu tinggali walinya itu keluarga dengan adik itu dari pihak perempuan atau pihak laki-laki? Dua-duanya ibu. Dua-duanya ya? Itu keluarga dengan bapak atau dengan mama? Keluarga dengan bapak mama juga. Bapak mama juga, berarti bapak mama itu masih ada ikatan keluarga ya? Iya. Masih ada. Tidak, hubungan keluarganya masih ada ya? Iya. Terus ibu mau tanya lagi sedikit ya, sebelum kita mengakhiri. Ibu mau tanya dulu, kira-kira ketika penyampaian orang tua terkait alasan untuk Anda tetap di rumah, tidak boleh ini, respon adik bagaimana? Apakah terima ataukah malah memberontak atau malah tidak setuju atau sampai dengan adu pendapat dengan bapak mama atau bagaimana? Kalau untuk soal itu pernah kan telepon, terus awalnya sampai berdebat, kayak bilang, mama bapak kalian tidak tahu apa yang saya rasa sekarang, kalau jauh dari kalian itu rasanya bagaimana, belum lagi tugas sekolah, saya harus pulang jalan kaki jauh. Tapi nanti mereka bilang kayak, kita di sini juga ekonominya pas-pasan, kalau kau minta keluar nanti uang tambahan banyak lagi, kau kan anak pertama harus bisa kuat, terus adik-adik kamu masih kecil juga di bawah. Oke, baik sudah. Jadi ibu merasakannya apa yang Anda rasakan saat ini?
memang susah dan sangat sulit kita tinggalin orangnya. Kita tinggal di rumah sendiri kita kerja, benar toh? Iya ibu. Kita kerja biasa, bangun pagi, cuci piring, sapu itu biasa. Apalagi kita tinggalin orang, pasti kerjanya 2 kali lipat dengan yang ada di rumah. Biasanya tuh sampai dengan kita punya perasaan juga sampai tidak terima kita diperlakukan seperti itu toh. Kadang kita berpikir bahwa kita sudah buat benar tidak? Yang kita buat di rumah itu selalu benar, tapi waktu itu orang tuh selalu menganggap bahwa tidak benar apa yang kita buat. Toh? Iya ibu. Itu benar-benar ibu merasakan sekali, benar-benar ibu mengalami, ibu merasakan juga apa yang ada rasakan saat ini. Terus sekarang kita coba cari solusi ya. Cari solusi, adik sudah bercerita banyak hal sekali dari ibu ya. Sekarang coba kita cari solusi supaya adik itu bisa merasa lebih nyaman lagi di rumah. Terus di sekolah juga guru tidak lagi ngomong-ngomong tentang adik punya perubahan ya. Adik punya perilaku yang semakin buruk tuh ibu mereka sudah lebih ngomong ya. Coba kita pikirkan bersama ya. Tadi ibu sudah katakan tuh sebelumnya bahwa di sini kita ibu sebagai fasilitator saja, ibu memfasilitasi adik supaya kita cari solusi jalan keluar terbaik. Kita coba kita diskusi dulu. Jalan keluar masalah tadi kan ada di rumah, tugas banyak toh, tugas rumah banyak, tugas sekolah banyak. Solusi yang kita menghadapi apa misalnya? Coba kita pikirkan. Tugas ini terkait dengan apa? Tugas atau semua itu terkait dengan apa? Waktu atau apa? Gitu. Ya mungkin waktu ibu kan kalau kerja banyak saya kayak jadi kecapean, jadi sering kayak waktu apa ya, tidak tepat waktu ibu. Jadi di sini lebih kepada waktu Ya. yang menjadi salah satu penyebab juga penyebab sampai semua terjadi ini karena waktu juga terlepas dari sikap dan perilaku lainnya waktu. Jadi bagaimana kalau seandainya kita buat semacam apa ya orang bilang semacam apa itu? Jadwal. Jadwal. Sudah pernah buat jadwal? Belum pernah ibu. Belum pernah ya? Ya. Bagaimana ibu? Bagaimana kalau seandainya kita coba buat jadwal? Kamu coba buat jadwal? Bisa ya? Nanti buat jadwal harian, kita buat jadwal harian, terus jadwal itu nanti adik tempelkan saja di dinding atau di tembok kamar kan, di rumah di tembok kamar. Kalau tidak kan biasanya HP ini kita kan biasa bawa terus kok HP itu adik bisa pasang jadi wallpaper supaya HP ini kan pergi kemana-mana kita pegang tuh HP tuh. Nah akhirnya ketika buka hari ini jam sekian saya begini, usahakan buat jadwal itu dari kita bangun ya. Kita bangun sampai dengan kita tidur kembali ya. Pekerjaan apa sih supaya pekerjaan tidak menumpuk ya. Jam sekian saya harus begini, jam sekian. Tapi itu situasional ya. Artinya kita tinggal di rumah itu pasti adalah tiba-tiba begini tamu datang, otomatis kita harus layani tamu, layan minum lah, buat ini lah, masalah itu kan situasional ya. Tapi tetap untuk membantu itu tuh kita buatin jadwal ya. Yang berikutnya apa lagi kira-kira solusi yang bisa kita dapat nih? Dari adik sendiri seperti apa solusinya? Mungkin terkadang saat itu kurang terbuka, terus sering menganggap apa yang mereka lakukan ke saya itu menjadi hal-hal negatif. Tidak terbuka ya, adik tidak terbuka. Akhirnya pendam sendiri, akhirnya stres akhirnya kerja di rumah juga rasa itu sudah sampai campur aduk, kadang kerja ini belum selesai ini akhirnya stres ya. Stres dan bisa berdampak stres terlalu akhirnya tugas sudah kerja lagi, datang lama terus lagi ya. Melamun, kadang di sekolah mungkin fisik di kelas tapi tiba-tiba menghayal saya ini sebentar buat apa toh pasti tak. Iya ibu. Jadi di sini lebih terbuka ya adik lebih terbuka dengan siapa saja, dengan teman dekat kah, pasti orang pertama itu pasti orang tua ya. Karena ketika adik merasa di rumah sudah down sekali, sudah sampai di titik rendah kan adik telepon orang tua, kecuali hal-hal itu mungkin adik masih pikir nanti takut mau pikiran, mungkin adik tidak menghubungi mereka atau tidak memberi informasi kepada orang tua. Tapi ada orang lain toh, ada teman toh, ada satu kelas ada itu ada teman yang satu kelas, terus itu ada guru wali kelas toh, terus ada di sini ada ibu toh. Hari ini engkau sudah punya niat untuk datang bertemu ibu untuk menceritakan engkau bilang curhat ya, sisi curhat cerita apa saja berkaitan dengan masalah hidup, berkaitan dengan masalah belajar bisa saja cerita ini.
Terus merubah perilaku pikiran kita lebih kepada pikiran. Sekarang tuh kita menganggap bahwa sudahlah, pemikiran saja bahwa apa yang mereka buat kepada adik itu adalah pembelajaran ya. Misalnya mereka suruh kita bangun lebih pagi, itu mungkin melatih kita punya kedisiplinan. Kita kerja lebih banyak, kerja banyak itu melatih kita punya kemandirian supaya besok lusa kita kerja lagi susah ya kewalahan ya. Jadi kita lebih mandiri lagi. Terus 3 itu ya yang solusi yang kita bisa buat. Atau ada solusi lain lagi kan? Salah sih itu saja. Itu 3 ya. Ini solusi yang terbaik yang kita dapatkan ya pada konseling hari ini. Mungkin solusi-solusinya nanti akan menyusul ya. Mungkin adik pulang, di rumah lihat, oh ternyata ada solusi lain juga nanti. Bisa adik buat sendiri ya. Adik buat sendiri dan adik jalankan sendiri. Bagaimana dengan 3 solusi tadi? Apakah adik siap atau tidak untuk melaksanakannya? Siap. Harus siap ya. Apalagi anak pertama tuh orang bilang bahwa harus kuat. Orang bilang bahwa harus kuat ya anak pertama. Mau mengeluh pada siapa ya? Tidak mungkin kepada adik ya. Adik tidak tahu apa-apa. Harus kuat. Oke, baik ya. Ibu, terima kasih banyak ya. Sudah cerita, kita sudah sama-sama cari solusi ya. Proses konseling kita ini akan berakhir ya. Sebelum mengakhiri proses konseling, Ibu minta adik untuk menyampaikan bagaimana perasaan adik setelah melaksanakan konseling hari ini. Kalau sekarang saya rasa agak nyaman, agak tenang, karena saya sudah bisa berbagi, sudah mulai bisa terbuka dengan orang lain. Karena selama ini saya tidak pernah untuk mencoba terbuka tentang apa yang saya rasakan sekarang. Saya juga sudah mulai merasakan kalau sebenarnya di situasi saya sekarang tuh ternyata ada solusinya juga. Begitu. Oke, terus perasaannya bagaimana? Sudah bagaimana rasanya, masih beban kah atau rasanya bagaimana rasanya? Rasanya sekarang agak lebih tenang dan tidak terlalu memikirkan lebih ribet lagi ke depan. Oke, lebih tenang lagi kan? Iya. Tidak ada pikir artinya bahwa masalah ini saya sudah cerita di ibu dan saya yakin tuh tadi ibu bilang ibu tidak akan cerita masalah yang pada siapa-siapa. Artinya keraguan di selama ini ragukan bahwa saya takutnya cerita di ibu nanti tiba-tiba ibu cerita di orang lain, tiba-tiba begini orang lain ngomong begini ya. Dan itu sudah menjadi dasar kami ya. Di sini engkau sudah rasa tenang, engkau rasa lebih santai menjalani hari. Dan ibu punya harapan bahwa engkau bisa menjalani hari-hari ke depan itu dengan lebih baik. Okay? Untuk mengakhiri itu semua, ibu minta adik untuk isi angket kepuasannya layanan kita hari ini seperti isi saja sejujur-jujurnya. Ini tidak ada penilaian apa-apa, silakan diisi saja. Terima kasih banyak Celia sudah isi angket ini. Ini menjadi dasarnya ibu melihat apakah engkau merasa puas atau tidak, layanannya seperti apa. Semoga angket ini bisa bermanfaat untuk ibu sendiri ya. Baik, sudah. Selanjutnya ibu mau kasih sedikit motivasi untuk bahwa orang bilang tidak pernah dengar kata-kata atau adik pernah dengar kata-kata bilang pengalaman berharga itu guru terbaik itu adalah pengalaman. Anggap saja apa yang dibuat di rumah itu sebagai pengalaman berharga ya untuk adik ya, untuk adik. Bahwa mereka yang buat adik bangun pagi itu adalah untuk kebaikan adik sendiri. Ambil saja nilai-nilai positif dari itu semua ya. Ambil saja nilai-nilai positif dan ibu yakin adik bisa ya. Ibu ingin melihat adik itu seperti yang dulu, yang kelas 10 yang ceria, tidak boleh menyendiri, tugas-tugas sudah mulai dikerjakan ya. Bisa atau tidak? Bisa ibu. Dan ibu yakin dan sangat yakin sekali bahwa adik bisa menjalani hari-hari ke depan itu dengan lebih baik, dengan penuh sukacita. Apalagi sudah cerita di ibu tuh pasti rasa sudah
Sudah lega, sudah benar-benar lega. Oke, baik, sudah. Apakah ada yang ingin disampaikan kepada Ibu sebelum kita menutup dengan doa? Saya mengucapkan terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan cerita atau keluhan saya, dan saya berharap kalau misalkan Ibu selalu bersedia untuk mendengarkan keluhan-keluhan saya atau cerita saya, karena saya merasa yakin kalau Ibu bisa memegang kepercayaan dari saya. Oke, baik ya adik, terima kasih. Ibu sangat mengucapkan terima kasih dan kita mempercayai Ibu. Ibu ingatkan sekali lagi, bukan hanya masalah pribadi, masalah sosial, belajar dan karir pun. Ketika ada persoalan tidak bisa memutuskan pilihan, silahkan berkonsultasi dengan Ibu. Oke, baik, sudah. Sebelum kita mengakhiri semuanya, kita doa terlebih dulu. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik adik, terima kasih banyak. Silahkan kembali ke kelas, tanamkan dalam diri hal-hal positif dan teruslah maju tanpa memikirkan hal-hal buruk yang akan terjadi. Oke? Oke. Terima kasih.